Selamat saya ucapkan atas prestasi yang telah kalian raih, bisa masuk di SMP Negeri 1 Onai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yusrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam jumpa. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas prestasi kalian. Ini baru pertama kali kita bertemu. Nanti kita akan belajar bersama mata pelajaran IPA, ya. Bersama saya Pak Beni Purwanto. Pak Beni tinggal di Desa Wonokalang. Sehari-hari Pak Beni mengajar IPA, kemudian mengelola koperasi siswa, dan mengelola laboratorium IPA. Ini istri saya. Pak Beni punya anak 3, yang satu SD kelas 2 sekarang ya, yang nomor 2 TK, yang nomor 3 masih belum sekolah. Nah, ini gambaran kalian ketika masih di SD, ya. Masih imut-imut. Nah, itu ada yang ngantuk itu. Nah, mulai hari ini kalian bertransformasi, ya, setingkat lebih baik. Kalian masuk di jenjang sekolah menengah pertama. Nah, apa yang berubah dari SD ke SMP, atau apa yang harus saya ubah dalam hidup saya setelah saya sekolah di SMP? Nah, yang pertama adalah yang pasti seragam, ya. Seragam kalian berubah warna. Sebelumnya merah putih, sekarang menjadi biru putih. Dan di SMP kita ini wajib memakai busana panjang, ya, busana muslim, khususnya yang perempuan. Kalau dulu di SD memakai celana pendek, yang laki-laki, yang perempuan memakai rok pendek. Hari ini di SMP laki-laki memakai celana panjang, yang perempuan rok panjang, dan juga baju panjang. Yang kedua, di SMP kalian akan belajar dengan lebih banyak guru, ya. Di SD belajar dengan 1 guru kelas begitu. Kalau di SMP setiap mata pelajaran itu dibina oleh guru-guru yang berbeda. Yang ketiga, kalian akan mempunyai lebih banyak teman di SMP. 1 kelas sekitar 30 sampai 36, ya, siswa. Dikalikan 10 kelas setiap angkatan, ya. Jadi kalau kelas 7, 8, 9 itu bisa sampai 1000 siswa. Maka beradaptasilah, mencari teman yang baik sebanyak-banyaknya.
Karena salah satu keberkahan atau kenikmatan hidup itu kalau kita mempunyai banyak teman. Kemudian yang keempat adalah cara hidup atau manajemen diri. Itu berubah. Kenapa berubah, Pak? Ya, salah satunya manajemen waktu. Ya, di SD dulu kalian bangun jam 6 itu enggak apa-apa, ya, karena SD-nya dekat mungkin ya, tinggal jalan kaki. Tapi kalau di SMP bisa jadi rumah kalian itu lebih jauh dari sekolah. Otomatis kalian harus mempersiapkan diri lebih pagi. Bangun misalkan jam 4, sholat subuh, kemudian mulai mempersiapkan diri untuk bersekolah. Kemudian cara atau manajemen makan misalkan. Ya, di SD jam 12 sudah pulang. Nanti di SMP kalian akan pulang di atas jam 2. Ya. Otomatis pola makan juga harus disesuaikan. Pagi wajib sarapan. Ya, karena sarapan itu membantu otak untuk berpikir. Siang hari kalau membawa uang saku yang cukup, kalian bisa membeli makanan di kantin. Tapi kalau misalkan orang tuanya tidak mampu memberi uang saku lebih, ya boleh membawa bekal dari rumah. Ya. Malu Pak membawa bekal loh. Kenapa harus malu? Ya, karena itu makanan kita sendiri dan tentu lebih menyehatkan dan lebih hemat. Banyak ini Bapak Ibu guru termasuk Pak Beni ini kalau berangkat ke sekolah itu membawa bekal untuk makan siang. Kemudian manajemen istirahat. Maksudnya apa Pak? Ya, jam belajar di SMP akan lebih panjang sampai jam 2 ya. Otomatis tubuh itu akan lebih capek daripada belajar di SD. Maka kalau tidak ada kegiatan apa-apa, jam 2 langsung pulang, makan, kemudian istirahat siang, nanti sore badan sudah fresh, bisa belajar dengan lebih siap. Kemudian cara beribadah. Nah, kenapa harus juga diubah? Nah, sekali lagi, ketika sudah masuk SMP, biasanya khususnya anak-anak perempuan itu sudah dewasa ya, sudah dewasa dari SD biasanya. Otomatis ibadahnya harus diperbaiki. Kenapa? Kalau orang itu sudah dewasa, kalau tidak melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh agama, dia akan berdosa. Kalau yang laki-laki bagaimana Pak? Nah, laki-laki biasanya di usia-usia SMP ini kalian akan mulai mengalami kedewasaan, jadi kedatangan mimpi kalau yang laki-laki ya. Ya sama, kalian akan sudah wajib melakukan perintah-perintah agama, seperti sholat, puasa. Kalau tidak melakukan, otomatis kalian berdosa. Nah, ini yang penting, cara belajar harus berubah.
semakin tinggi sekolah, beban pelajaran juga akan lebih besar. Maka yang terbaik adalah memperbaiki cara belajar. Kalau dulu di SD belajarnya rombongan gitu ya, belajarnya dirapel, atau malah tidak suka belajar di SD, bermain-main saja, maka di SMP harus diubah. Minimal sehari 1 jam sampai 2 jam belajar. Ada atau tidak ada tugas membaca atau mengerjakan sesuatu, soal-soal di buku itu adalah bagian dari kita belajar lebih baik. Orang-orang sukses, ya Bapak Ibu guru kita, atau orang-orang tua kalian yang sukses itu adalah buah dari manajemen diri, manajemen belajar yang baik. Maka ketika kalian manajemen diri dan manajemen belajarnya bagus, insya Allah kalian akan sukses. Are you ready, kids? Are you ready, kids? Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Nah, itu tantangan dari Mr. Pirates, ya Mr. Bajak Laut. Apakah kalian siap belajar lebih baik, mengatur diri lebih baik di SMP negeri ini? Ya, Pak Beni tunggu prestasi-prestasi kalian. Itu dari pembukaan ya. Sekarang kita mulai masuk di pembahasan yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kalau dari kata dasarnya ya objek IPA, itu berarti hal-hal yang dipelajari dari IPA dan pengamatannya. Nah, sebagai bahan atau sumber belajar, kalian bisa membaca buku paket IPA kelas 7 semester 1. Ya. Objek IPA dan pengamatannya itu bisa kalian lihat di mulai halaman 2. Yang pertama kita belajar tentang konsepnya dulu ya. Yang pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah itu terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengamatan, kemudian inferensi, yang ketiga komunikasi. Pengamatan mencakup kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah pengukuran. Pengukuran akan menghasilkan sebuah besaran dan juga satuan. Nanti di slide berikutnya akan Pak Ben jelaskan lebih lanjut. Besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan satuan terdiri atas satuan yang baku dan satuan yang tidak baku. Nah,
Dari peta konsep tadi, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 3 proses keterampilan atau keterampilan proses dalam pendidikan IPA. Kemudian menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan ketiga, menyebutkan objek kajian IPA. Oke, Pak Benny bertanya, apakah kalian pernah melakukan penyelidikan atau percobaan? Percobaan itu cuma sederhana begitu. Terus bagaimana pendidikan ilmiah IPA dilakukan? Nah, kita saksikan dulu video berikut. Ini kisahnya si Raja Kocak, Mr. Bean ya. Dia tertarik masuk laboratorium, melihat-lihat ada sebuah percobaan, kemudian dia mulai mencoba-coba ya. Setelah dilakukan percobaan atau perlakuan pertama, terjadilah proses bereaksi. Ternyata reaksi atau hasilnya di luar dugaan ya, sistemnya bergoncang dan akhirnya meledak. Ya. Oke, penyelidikan IPA. Pendidikan IPA yang pertama dilakukan dengan pengamatan. Jadi yang dilakukan Mr. Bean itu pendidikan IPA atau bukan? Nah. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Tujuan pengamatan itu adalah untuk mengumpulkan data-data dan informasi. Jadi ketika kalian tertarik menyelidiki sesuatu, yang pertama dilakukan adalah mengamati atau mengumpulkan data-data terkait apa yang kalian selidiki tadi. Pengamatan juga bisa dilakukan dengan cara mencoba-coba percobaan-percobaan tadi yang akan menghasilkan sebuah data. Yang kedua, membuat inferensi. Inferensi itu artinya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi ketika kalian melakukan percobaan, kemudian
mencoba-coba cara-cara atau teknik-teknik media, nanti akan menimbulkan atau menghasilkan sesuatu dari percobaan tersebut. Nah, hasil-hasil tadi kemudian dicatat tadi ya dalam bentuk data, kemudian kalian mulai menghubung-hubungkan, membuat perkiraan-perkiraan tentang reaksi-reaksi yang terjadi selanjutnya. Dia disebut inferensi. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi, mengkomunikasikan itu adalah melaporkan hasil-hasil penelitian tadi baik secara lisan maupun tulis. Yang dilaporkan apa? Bisa dalam bentuk ya data tadi dilaporkan dalam bentuk tabel, ditampilkan dalam bentuk grafik atau gambar. Nah, ini contoh bagaimana penerapan 3 keterampilan tadi. Ya. Kalian saksikan video berikut ini. Ini adalah percobaan sederhana menyelidiki warna penyusun spidol hitam. Jadi spidol hitam ya yang biasa kita gunakan untuk menggambar atau menulis itu, kita selidiki apakah benar-benar penyusunnya itu hitam saja, warna hitam saja, atau ada penyusun warna yang lain. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu cawan Petri, bisa kalian ganti dengan piring kecil, air ya, kemudian spidol hitam, kertas saring, bisa kalian ganti dengan kertas tisu. Bagaimana cara kerjanya? 1, menyiapkan kertas saring atau kertas tisu, kemudian membuat titik pada kertas saring dengan spidol. Siapkan cawan Petri atau piring kecil tadi ya. Letakkan kertas saring pada cawan Petri. Diisi dengan air. Maka yang terjadi selanjutnya adalah airnya akan merambat ke atas. Nah, itu diamati, kemudian hasil-hasil yang mungkin terjadi dibuat perkiraan-perkiraan. 1, ya ini keterampilan prosesnya. Pengamatan menggunakan panca indera. Di sini kita menggunakan mata kita, mengamati titik hitam pada kertas saring atau kertas tisu ketika air merambat ke atas melalui pori-pori kertas. Mengamati keadaan yang terjadi dan mencatat. Yang kedua, membuat inferensi, jadi membuat perkiraan atau hipotesis. Ketika air merambat
melalui kertas tersebut, kemudian mengenai titik hitam spidol, sampai akhirnya air melewati titik spidol itu ya. Nah, saat air sudah melampaui titik hitam, kita akan membuat perkiraan-perkiraan ya, atau hipotesis. Yang pertama, zat warna hitam ikut merambat bersama aliran air. Warna hitamnya tetap berwarna hitam, jadi tidak ada pemisahan warna. Itu perkiraan pertama. Perkiraan kedua, zat warna hitam ikut terbawa aliran air yang merambat tadi, kemudian warna tersebut menjadi hitam, pudar maksud saya, hilang. Jadi warna hitamnya hilang. Perkiraan yang ketiga, zat warna hitam itu merambat di kertas, mengalami pemisahan warna, namun kita tidak tahu apa warna yang memisah dari warna hitam tadi. Itu perkiraan-perkiraan yang kita buat sementara ya. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Jadi percobaan tadi mulai dari prosedurnya, kemudian hasil-hasilnya, perkiraan-perkiraan kita tadi kita tulis, kemudian kita komunikasikan atau kita laporkan, baik secara lisan maupun tulis. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dengan data tersebut? Ya, jadi kita tadi memperkirakan ya, perkiraan 1, 2, 3 tadi, tapi kan kita belum tahu apa yang akan terjadi sebenarnya pada percobaan tadi ya. Kita lanjutkan video percobaan tadi ya. Nah, ini videonya sudah dipercepat ya. Warna tinta hitam mengikuti perambatan air, ternyata warna hitam tadi terpisah menjadi beberapa warna ya. Itu ada ungu, ada coklat, ada hitam, sedikit ada biru ya. Nah, setelah 1 jam, nah, warna hitam tadi terpisah ya. Nah, tujuan kita belajar IPA, yaitu yang pertama memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Ya, salah satunya penemuan pesawat terbang. Nah, dulu manusia tidak bisa pergi dengan cepat. Akhirnya dengan ditemukan pesawat, kita bisa pergi kemana-mana dengan lebih cepat. Kemudian menyelesaikan masalah. Nah, misalkan
banyak pencemaran air, sedangkan kita membutuhkan air bersih, maka bagaimana kita membersihkan atau mengolah air limbah tersebut menjadi air yang bersih? Kemudian dengan belajar IPA, kita juga bisa berpikir logis dan sistematis. Jadi, berpikir logis itu maksudnya apa yang kita lakukan berdasarkan data, jadi tidak ada berdasarkan percobaan, jadi tidak ngawur gitu ya. Objek apa yang dipelajari dalam IPA? Nah, ini pertanyaan atau tujuan pembelajaran yang berikutnya. Ilmu pengetahuan alam. Dari asal katanya aja alam, berarti seluruh benda di alam dengan segala interaksinya kita pelajari. Benda-benda hidup, benda-benda mati itu kita pelajari di fisika, jadi fenomena benda-benda mati, misalkan gerak benda, ya. Kemudian gaya pegas, gaya gravitasi, itu kita pelajari di fisika. Sedangkan benda-benda hidup kita pelajari di biologi. Benda hidup contohnya ya mempelajari tumbuhan, kemudian perkembangbiakan hewan, manusia, itu dipelajari di biologi. Kemudian kimia itu belajar tentang materi zat, penyusun zat dan juga perubahan zat yang melibatkan reaksi-reaksi kimia. Yang keempat adalah bumi dan antariksa. Ini belajar bagaimana planet-planet terjadi, kemudian gerakan planet, gerakan matahari, bulan, bintang, dan juga belajar bagaimana bumi kita ini, ya, bagaimana proses terbentuknya bumi, kemudian lapisan-lapisan bumi, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas, kalian akan temui di pembelajaran di SMP dan SMA. Nah, dari tujuan-tujuan pembelajaran tadi kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu keterampilan proses yang harus dimiliki dalam pendidikan IPA itu meliputi yang pertama pengamatan, tadi ya, melibatkan panca indera. Kalau perlu melakukan pengukuran ya pengukuran, mendapatkan data, dicatat. Yang kedua membuat inferensi, merumuskan penjelasan tadi ya, mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan. Kemudian membuat perkiraan-perkiraan tadi. Oh, datanya seperti ini, maka mungkin nanti akan seperti ini. Nah, itu inferensi. Yang ketiga mengkomunikasikan. Jadi melaporkan data-data tadi, penyajian-penyajian dalam bentuk grafik atau tabel dari hasil-hasil percobaan yang kita lakukan.
Kesimpulan kedua, dengan belajar IPA kita mampu untuk satu meningkatkan kualitas hidup di penjelasannya ya. Dua, memahami berbagai hal di sekitar kita, fenomena-fenomena alam, misalkan tadi matahari terbit, kemudian mulai mengelilingi atau mulai berjalan sampai akhirnya matahari tenggelam gitu ya, itu kita pelajari. 3, menyelesaikan masalah. Kalau hari ini kita menghadapi pandemi corona, penyakit corona, maka para ahli mencari-cari cara, mencoba-coba zat ini, obat ini untuk menemukan obat yang sesuai bagi corona. Nah, kita doakan ya ahli-ahli kita segera menemukannya agar penyakit corona itu bisa segera hilang dari bumi sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis, jadi berdasarkan data ya, berdasarkan data dan percobaan, jadi tidak asal ngawur gitu ya. Kesimpulan 3, objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Mempelajari pola-pola keteraturan yang terjadi. Objek tersebut dapat berupa benda yang kecil, bakteri, virus, atom. Dapat juga belajar objek-objek yang berukuran besar, ya, misalkan sepeda motor, gerakan sepeda motor, gerakan angin, ya, kecepatan angin, kecepatan cahaya, ya, belajar tentang bumi, planet, bintang, bulan, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan 3 keterampilan proses tadi, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi, coba kalian selesaikan atau lakukan percobaan ini, kemudian tulis di kertas, di buku kalian, bagaimana pengamatannya, inferensinya, kemudian komunikasinya. Yang pertama adalah mengamati bentuk zat cair, dalam hal ini air, di dalam beberapa wadah. Misalkan 1, gelas, piring, botol, gayung, sendok. Maksudnya bagaimana Pak ini? Ya, kalian menuangkan air atau mengisi wadah-wadah tersebut dengan air, kemudian amati bentuk-bentuk air yang terjadi atau yang terbentuk dalam wadah-wadah tersebut. Kalau di gelas itu bentuk airnya bagaimana, kalau yang ada di piring bentuk airnya bagaimana, di botol bagaimana, bentuk air di sendok bagaimana. Nah, itu kalian coba membuat dari pengamatannya, inferensinya, kemudian komunikasinya bagaimana. Nanti dikirimkan ke Pak Beni ya, nanti di akhir slide nanti saya tunjukkan cara pengirimannya. Yang kedua latihannya, nah ini yang melibatkan pengukuran ya. Jadi kalau yang di nomor 1 itu hanya mengamati tanpa pengukuran, kalau di nomor 2 ini kita mulai melakukan keterampilan mengukur
Dicoba di keluarga kalian ya, coba kalian ukur panjang telapak kaki. Jadi tiap orang kan berbeda-beda. Nah, ada yang ukuran 39, ada yang 40, ada yang mungkin ukuran 35 ya. Coba kalian ukur masing-masing telapak kaki keluarga kalian, kemudian kalian catat beserta namanya. Dari data-data tersebut kalian inferensikan ya, atau dalam hal ini dibuat perkiraan-perkiraan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan panjang telapak kaki, kemudian kalian komunikasikan, kalian laporkan dalam bentuk tulisan. Nah, percobaan kalian dan hasil-hasilnya ya, kalian kirim ke Pak Benny di channel Mr. Benny, ini di Telegram ya. Telegram itu apa? Telegram itu seperti WA sebenarnya ya. Kalau yang belum punya, coba kalian install dulu Telegram, kemudian memasukkan nomor-nomor HP kalian, kalian sudah akan bisa masuk ke Telegram. Nah, ini contohnya Telegram. Nah, ini di channel Mr. Benny ya. Caranya mencari bagaimana, Pak? Ya, kalian cari di mode shot ya, di ini. Ketik channel. Nah, nanti akan muncul nama channel Mr. Benny. Kalian join di situ. Tugas-tugas tadi bisa dikirimkan ke situ di forum diskusinya ya, kalian masuk di forum diskusinya. Dan juga di sini kalian bisa belajar bersama Pak Benny ya. Nih, Pak Benny sudah membuat ini cukup lama ya, sudah ada 3 tahunan. Nah, ini Pak Benny memposting pembelajaran IPA yang bisa kalian pelajari. Ini materi-materi yang pernah ada, kemudian saya share di sini. Kalian boleh bergabung di situ ya. Baik, sekian saja presentasi atau pembelajaran kali ini. Di video berikutnya Pak Benny akan membahas tentang pengukuran. Ya, saya tunggu kalian bergabung di channel Telegram, channel Mr. Benny. Terima kasih.